Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja pergi menyelam, mau menangkap anak ikan. Ibu bapak yang menjawab salam, nampaknya lesu, ada yang belum makan. Udah makan? Beliku ini ke pasar untuk makanan burung kanari. Alangkah lemah aku di sini ngina ibu-ibu cantik bak bidadari. Satu lagi, alangkah segut jalan kaya, takut tegesur basah gale. Alangkah sedot Ustaz ngagi Kak Yunus balik, ibu bapak di sini ramah gale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi akrama bani Adam as-sairil makhluqat. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman yuridillahu an yahdiyahu yasra sadrahu lil Islam. Wa qala aidan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa beserta seluruh perangkatnya atau yang mewakili, saya doakan mudah-mudahan dengan menjadi pejabat desa dan perangkatnya ini akan menjadi wasilah sehingga Allah angkat derajat fid dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Yang saya hormati para orang tua kami, para kiai, para ulama, para tokoh masyarakat, para ustadz wal ustazah, atas dasar doa dari yang tulus dari beliau inilah desa kita, kampung kita ini Allah turunkan rahmat dan keberkahan. Kita doakan semoga beliau sehat dan panjang umur. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang sempat hadir pada kesempatan siang hari ini, tanpa terkecuali saya doakan semuanya bahagia fid dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa kabarnya? Sehat? Jasmaninya sehat? Hatinya? Rohaninya? Dompetnya? Nah, biasanya menjelang pemilu ini agak makmur dompet. Karena ngapa? Banyak puyang abang kalau belamburan. Pada kesempatan siang hari ini tentu kita patutlah bahagia bangga. Kenapa? Bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat hadir dan berkumpul di tempat yang sangat mulia ini. Kata Rasulullah, tidak ada tempat yang paling mulia di atas muka bumi ini terkecuali tempat itu adalah dua. Yang pertama adalah tempat yang tertinggi dan sangat mulia. Tempat itu tidak lain adalah masjid. Kemudian yang kedua, tempat yang sangat mulia itu, apakah dia di atas tanah tanpa atap, apakah itu rumah, apakah itu kantor yang di dalamnya diisi dengan majlis berkumpul orang-orang menceritakan tentang ayat-ayat Allah, berzikir dengan mengingat Allah, maka ketika kalian lewat di salah satu tempat kedua yang sangat mulia itu, maka mampirlah kalian karena itu adalah taman-taman surga, raudhah min riyadil jannah, yang imbalannya Allah berikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Maka saya doakan tanpa terkecuali
terkecuali siapa yang hadir pada hari ini semuanya Allah takdirkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah kita keluar dari masjid ini terkecuali semua dosa dan kesalahan kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah, terima kasih kepada panitia yaitu peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada panitia Masjid Istiqomah. Alapnya namanya Istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa absirul jannah allati kuntum tu'adun. Allah, jangan cangak. Jadi istiqomah, Bu, sesungguhnya orang-orang yang istiqomah mengatakan dan meneguhkan pendiriannya bahwa Allah itu adalah Tuhannya, maka ketika sampai waktu salat ia salat, ketika puasa ia puasa, ketika ia punya rezeki mengeluarkan zakat, mengeluarkan sedekah dan lain sebagainya, diberikan lagi kemampuan rezeki ia berumrah dan berhaji, dan banyak lagi kebaikan-kebaikan ia sempurnakan, hablum minallah wa hablum minan nas. Maka ketika ia meninggal dunia dalam keistiqomahan, alla takhafu wala tahzanu, malaikat rahmat akan datang dengan ngerinya ketika kita dihadapkan dengan malaikat sakaratil maut. Kamu tidak usah takut, kamu tidak ada bersedih, wafsirul jannah, dan Allah akan janjikan surga yang sangat berlimpah dengan surganya. Maka malaikat rahmat itu akan datang membantu kita sehingga akhir hayat kita dengan keistiqomahan kita menjadi akhir hayat yang baik, husnul khatimah. Amin ya rabbal. Ibu bapak hadirin sekalian rahimakumullah, dalam 1 jam ke depan kita berasan kuda itu nih Kak Yunus. Berapa nian waktunya diunjukkan bagi panitia nih supaya tidak ada dusta di antara kita. Berapa panitia? Sejam, setengah jam, 2 jam. Mau 2 jam nak muno kamu roh. Ya biasa maksimal 1 jam atau lebih dikit lah. Kalau lah lebih itu, kemari aku ceritakan Bu dari desa Sleman Ilir, menceritakan Isra Mi'raj ini dalam waktu 1 jam itu Bu tidak cukup. Makanya nanti dalam Isra Mi'raj ini akan saya ambil hikmah-hikmahnya saja dan sedikit-sedikit kita ambil. Karena kalau mau diceritakan dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa itu sudah nyampe sejam mungkin lebih. Tambah naik langit 1, 2, 3 sampai 7, kalau selesai habis waktunya. Aku nak balik, kamu tanyakan, Ustadz, Nabi belum turun, kata kamu. Nah, ini gawat. Jadi kita rentas-rentas. Terima kasih kepada saudara siapa nama? Wan ini sering nonton di YouTube, Bu. Pak, sering nonton di YouTube aku nih. Nanti kalau nak buka di YouTube silakan Ustadz Effendi PGA, tetapi jangan lupa like, subscribe dan komen. Jadi dia Ustadz minta waktunya pacak diding isi ceramah di dusun kami. Insya Allah pacak. Hanya Ustadz, hanya kamu datang dewe katanya. Nah, alhamdulillah inilah takdir Allah, Bu. Kalau kita mau beribadah walau bagaimanapun, saya tidak menyangka pada hari ini aku sebenarnya naik taksi datang ke sini. Saking aku pengennya datang bersilaturahmi di sini, sanggup aku naik taksi. Dalam sejarah aku dijemput terus, tapi aku pengen dek kang aku walaupun dijemput, aku naik taksi. Nah ternyata Allah takdirkan Kanda Yunus ini rupanya aku umpai keruan di ini jemesu ke danau. Beliau ini tahu dengan jadwal aku karena beliau ini kakangku di pagar alam. Ustadz katanya bareng ngaya aku baik, segempak ngaya aku baik karena itu dusunku. Nah ini bujuk dicinta ulam pun tiba. Akhirnya Pak dia keluar ongkos aku. Terima kasih kepada Kanda Yunus. Mudah-mudahan pada hari ini menjadi saksi bahwa bagi kita mencintai Rasulullah akan menjadi saksi akan mendapatkan syafaat fid dunia wal akhirah. Amin ya rabbal.
Ibu-ibu sekalian rahimakumullah, peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bukanlah hal yang asing. Bukanlah hal yang jarang kita bicarakan. Kalaulah umur kita saat ini 50 tahun, maka sudah 50 kali kita memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amun di ibadah kami setahun sekali, entah amun di sini. Sama baik. Nah, artinya apa? Dengan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, taruhlah umur kita 20 tahun sudah mau mulai kita menghadiri peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini, artinya 30 tahun. Kalau umur kita 50 tahun, dalam 30 kali kita memperingati Isra Mi'raj dan hadir pada majelis tersebut, sudah adakah nilai-nilai keimanan kita yang meningkat dari hikmah Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataukah biasa-biasa saja, tak punya perubahan sekali? Hadirin sekalian rahimakumullah, dengan ini maka kita mampu bermuhasabah pada hari ini, apakah tingkat kualitas iman yang ada di dalam hati kita selama ini semakin lama semakin bertambah, ataukah semakin lama semakin berkurang, ataukah semakin lama semakin pupus iman yang ada di dalam diri kita ini, ataukah sebaliknya menjadi musibah, kita lah atuo, lah beranak, lah bercucung, bahkan bercicit, masih baik bangga dengan sebuah lagu, aku masih seperti yang dulu. Kapan zohor, lemak nian ngobrol, lemak nian begawe. Kapan asar, lalu pula ngapa dang lemak ngobrol, dang lemak gawe. Kapan maghrib lah kemalaman pulo, lemak ego gawe di umur, di kebun, di sawah dan di lain sebagainya. Kapan isya lah payah pula di depan TV nonton makai daster buku, tidur ngego pulo. Kapan subuh lah kesiangan pulo. Kata Imam Al-Ghazali, waktu yang paling lama yang kita lewati itu adalah masa lalu yang telah kita lewati, dan waktu yang paling dekat dengan kita setiap detik mengintai kita itu tidak lain adalah kematian kita. Maka yang perlu kita tanyakan, sudah siapkah kita menghadapi sakaratil maut tersebut? Siapa yang lah siap? Pacak kita ajukan proposal. Aku yakin menua ni habis antanan. Memanglah nideng dia. Akan tetapi orang tua kita ini alhamdulillah beliau sudah siap untuk menghadap Allah Subhanahu. Siapa yang siap itu adalah orang yang merasa dirinya yang pertama latul, yang kedua amal ibadah mereka sudah laksanakan dengan semaksimal mungkin. Maka kita doakan orang tua kita ini semuanya sehat, istiqomah sesuai dengan nama masjid ini, beribadah hingga akhir hayat. Amin ya rabbal. Baik, untuk membuka juga sebagai keberkahan Allah turunkan dengan hidayah syafaat, mari kita berselawat sebentar agar Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita melalui baginda Rasulullah yaitu Madinah Al-Mukawwarah wal Munawwarah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah. Baik, satu judul saja untuk peringatan hari ini, yaitu ngapa sangkan kita nak memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ini dua hal baik yang komongkan. Ini jangan beranggapan mentang-mentang musim politik kata kamu aku Prabowo. Ini banyak Kak Yunus terjadi banyak terjadi yang di depan imam empai balik dusun engkase ini imam ini tadi nomor 1 amin.
engkau di belakang Prabowo gale pas ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nenda ngamin ganyo. Nah, ngapa nedo amin ni katanya tadi. Engkau lain pilihan. Nah, jadi ibadah jangan masuk politik, oke? Setuju? Hanya tujuan kita ingin menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua hal. Yang pertama, untuk apa kita memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini? Jawabannya adalah untuk membuktikan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sepanjang hidupnya telah membuktikan cintanya fid dunia wal akhirah kepada umatnya, tidak hanya dunia akan tetapi sampai di surga. Rasulullah nantikan kita, begitu cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Ustaz, di mana buktinya bahwasanya Rasulullah cinta fid dunia wal akhirah kepada umatnya? Yang pertama, sepanjang hidup Rasulullah menanamkan kepada umatnya, kepada manusia yang ditemuinya, bahwasanya mari kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala agar kenapa? Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bahagia fid dunya wal akhirah, dan Allah selamatkan kita dari siksa api neraka, sehingga Rasulullah menantikan ingin kita bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, bukti cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, Ibu Bapak hadirin sekalian, dengan peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang hidupnya, Rasulullah itu walaupun dalam keadaan sedih, waktu itu namanya tahun Amul Hasni, meninggal istri, meninggal paman. Ketika Isra Mi'raj, Rasulullah mendapatkan sebuah perintah, dan perintah itu adalah melaksanakan untuk Rasulullah dan umatnya sebanyak sholat 50 waktu. Akan tetapi dengan cinta dan sayangnya Rasulullah, ketika turun bertemu dengan Nabi Musa, wahai Muhammad kekasih Allah, apa yang engkau dapat menghadap Allah Subhanahu wa taala? Perintah apa yang engkau dapat menghadap Allah Subhanahu wa taala? Wahai Musa, yang aku dapat perintah tersebut tidak lain adalah diperintahkan untukku dan umatku melaksanakan sholat sebanyak 50 waktu. Ai kata Nabi Musa, nedo kasanggup umat kabanimat. Nedo kasanggup umatku ni besak-besak tegagalawan jemanyo. Hidung panjang, mulut besak tinggi, betis sebembak balung. Tidak sanggup ia melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak tidak mampu. Maka wahai Muhammad, memohonlah lagi kepada Allah agar solat tersebut diringankan kembali. Ibu tahu, sampai berulang-ulang sampai 9 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian dihadang lagi oleh Nabi Musa, wahai Muhammad, berapakah perintah solat yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan ternyata disampaikan oleh Rasulullah, wahai Musa, mendapatkan perintah solat tinggal 5 waktu. Kembalilah lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, minta keringanan lagi. Tidak akan mampu umatmu untuk melaksanakan solat 5 waktu itu masih cukup berat. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wahai Musa, aku bolak-balik sampai 9 kali, berkali-kali menghadap Allah. Itu pun walaupun aku malu demi memikirkan cinta dan sayangku kepada umatku, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bersyukurlah kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu hadirin sekalian, benar, sekali lagi, benar nian kata Nabi Musa itu, ya, bahwasanya banyak umat Nabi Muhammad yang tidak sanggup melaksanakan solat 5 waktu, akan tetapi bukan jemo sini, jemo di ibadah kami. Jemo di ibadah kami, sehingga jadi nyanyian. Zuhur ketinggalan, asar kelupaan, maghrib kemalaman, isya
kepayahan subuh ngindang hari. Akibat apa? Lalai. Apa yang disebutkan diabadikan di dalam surat Al-Munafikun. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al zalika faulaika humul khasirun. Allah. Hai orang-orang yang beriman, ya, janganlah hartamu, anakmu sampai melalaikan kamu dari mengingat Allah. Kita injek nian. Ibu cinta tidak kepada suami? Bias-bias. Ibu cinta tidak kepada suami? Bapak cinta tidak kepada suami? Masalah kecil, mentang-mentanglah tua. Ya, masih baru nyanyi saling ada-adapan Kak Yunus. Dia pengamat ngatakan. Nyanyi. Cuma kamu sayangku di dunia ini. Asalnya dia berdua di dunia ni. Kati aginya cuma lain. Jawab ponge lakinya. Entah alap entah nedo. Aman cuma pada kami. Asak pengantin nyanyi. Udem laris. Lonceng pertama penuh kardus. Entah alap apapun edo. Jawab ponge lanang. Tanpa kamu hampa ku rasa dunia ini. Katanya kan, kata pengantin lamonyo nunggu di belakang di panggung. Kita buktikan katanya pengantin bertahan edo lagu sampai dia setahun. Nah ternyata tidak bertahan. Mengapa? Karena tidak belajar ilmu pengetahuan apa tujuan daripada berumah tangga tadi. Ternyata belum sampai setahun, Bu. Belum sampai setahun balik anyo betino tadi, balik sugang pulo, ada jemu sedekah. Kata MC pacak nian pulo, kata MC, dulu kita dengarkan suara emasnya pada waktu pengantin. Sekarang kita panggil lagi untuk menyanyikan sebuah lagu suara emasnya kembali. Karena tidak bisa menyelesaikan dalam kehidupan berumah tangga kalau ibu-ibu jemu di badan kami galak dibuka opak di panggung. Nyanyi dia di panggung. Lagu apa mbak? Pacak laku katanya. Akhirnya nyanyi. Buka resnya di panggung. Terpaksa aku pergi jauh darimu. Tak tahan rasanya hidup bersamamu. Belum boleh setahun lah nedotaan. Tadi cinta kamu, sayang kamu. Balik lagi, masuk dia 2 tahun, tambah parah lagi lagunya. Wanita mana pasti tak tahan apabila suami ringan tangan. Kata cuma perhati. Dia tu dulu alapnya engkau sampai lagi masak gagal dia katanya. Itu ya. Ya. Kembali kepada Rasulullah. Masya Allah cinta Rasulullah itu. Maka jangan sampai kita lalai. Karena Rasulullah telah membuktikan 2 bukti cinta Rasulullah. Yang pertama tadi, ia mengajak manusia beriman. Yang kedua adalah ketika Isra Mi'raj menghadap Allah. Sampai 9 kali mengajukan kepada Allah. Tinggallah 5 waktu. Kemudian yang berikutnya, ketika Rasulullah akan meninggal dunia, maka ditanyakan oleh malaikat Israel. Diperintahkan oleh Allah, wahai Israel, kau datangi kekasihku Muhammad, akan tetapi tanyakan ia dulu apakah sanggup atau tidak, apakah sudah siap atau tidak untuk menghadap aku. Maka Bapak Ibu Hadirin sekalian, apa yang dipikirkan secara singkat kita ceritakan, yang dipikirkan tidak lain adalah ketika menghembuskan napas terakhir, ummati. Latigo berarti bukti cinta Rasulullah. Kemudian yang berikutnya bukti cinta Rasulullah kepada kita tidak lain ketika kiamat itu tiba dan ada hari kebangkitan namanya, maka manusia yang pertama kali dibangkitkan adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah bangkit mengipaskan jubahnya seolah-olah bangun tidur, maka bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, hari
Hari apakah ini Jibril? Wahai Muhammad, ini adalah hari kiamat. Ini adalah hari pembalasan. Kalau ini hari kiamat, wahai Jibril, mana umatku? Mana umatku? Mana umatku? Nedo dia nanya ka mano biniku nyu nomor 3. Nedo nanya ke mana cucungku Hasan Hussein. Akan tetapi langsung mana umatku, mana umatku. Maka Bu, kalau kiai yang benar-benar dia memahami sejarah kecintaan Rasulullah terhadap umatnya, macam Abdul Somad dan lain sebagainya, ia meneteskan air mata karena pengorbanan kita belum jauh panggang daripada api. Kita membuktikan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Maka kata Imam Al-Ghazali, ketika kamu ditanya apakah kamu beriman atau tidak kepada Allah, maka tidak usah menjawab, lebih baik diam. Mengapa? Dikarenakan kita masih banyak melaksanakan, mengingkari, dan kita adalah memunafikkan diri kita sendiri, mengaku umat Nabi Muhammad SAW, tetapi kita munafik pada diri sendiri, puasa tidak, sholat tidak, dan lain sebagainya. Maka ketika beriman atau tidak, maka kalau ditanya demikian, lebih baik diam. Kemudian yang berikutnya, bukti cinta Rasulullah SAW itu, ya, ketika itu manusia sudah mendapatkan konsekuensinya. Ada yang sudah masuk ke dalam surga dan ada yang sudah masuk ke dalam neraka. Sudah berjuta-juta tahun mendapatkan konsekuensinya. Orang-orang soleh bersama Rasulullah di surga, dan orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah beriman kepada Allah, orang-orang yang penuh dengan dosa bergelimang kehidupannya, ada di dalam neraka. Lalu Rasulullah SAW yang sudah ada di dalam surga termenung, merasakan kesedihan yang luar biasa. Lalu Allah Subhanahu wa taala menghampiri Rasulullah, "Wahai kekasihku Muhammad, mengapa engkau di dalam surga engkau masih termenung, engkau masih sedih? Apa fasilitas yang ada di dalam surga ini belum memuaskan untukmu atau belum cukup?" Apa jawaban Rasulullah? "Wahai Allah, semua yang engkau berikan di dalam surga ini sudah lebih daripada cukup. Lalu mengapa engkau termenung? Mengapa engkau masih merasa sedih?" Aku bersedih, aku termenung, aku memikirkan masih berapa banyak lagi umatku yang masih ada di dalam neraka. Subhanallah. Itu cinta Rasulullah. Ya. Maka apa keinginanmu wahai Muhammad kekasihku? Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan redomu dan syafaatku. Nah, ingat, dengan redomu dan syafaat. Syafaat itu akan datang, akan kita dapatkan ketika syafaat itu sudah kita cas di dunia ini sering-seringnya, agar kita berselawat, agar kita dikenal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak pernah berselawat, di mana Rasulullah akan kenal dengan kita? Itu namanya aman bahasa kami pagar lampak, aku anggau. Ngaku cinta tetapi tidak ada bukti sama sekali. Kita ngaku kenal dengan Jokowi, tetapi Jokowi tidak kenal dengan kita. Kita kenal dengan Jongcik kata kita, tetapi Jongcik tidak kenal dengan kita. Begitupun kita dengan Rasulullah. Ketika kita tidak menyampaikan sesuatu silaturahmi melalui, yaitu hebatnya para ulama dengan nyanyian-nyanyian solawat yang banyak. Kenapa? Karena kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Maka dengan solawat, walaupun dengan lagu dan nyanyian-nyanyian salawat Jibril, Nariyah dan lain sebagainya, maka itu akan dapat menghantarkan kecintaan kita, dan itu pasti sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan satu-satunya ibadah yang dijamin 10 kali lipat kebajikan adalah dengan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ibadah-ibadah yang lainnya, ibadah solat kita, ibadah haji kita, ibadah baca Quran kita, ibadah-ibadah yang lainnya belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau itu ditunggangi dengan hawa nafsu dan kesombongan. Akan tetapi kalau salawat, 1 kali bersalawat, maka salawat itu akan dibalas 10 kebajikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat kita malu tidak bersalawat kepada Rasulullah, innallaha wa malaikatahu yusallu ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi
taslima. Malu kita Bu kalau membaca ayat ini kita tidak bersalawat. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kita tidak mau bersalawat? Kembali kepada tadi akhir dari kecintaan Rasulullah itu, lalu apa kata Allah tadi? Aku ingin dengan redomu ya Allah, dengan syafaatmu ya Allah, aku ingin menyelamatkan umatku yang masih ada di dalam neraka itu. Lalu diajaklah dengan malaikat apa Bu? Penjaga neraka? Malaikat Malik. Diajak oleh malaikat Malik Bu. Masya Allah. Satu masuk surga tu Bu, masuk neraka tu dicangak ka dikit bae dicangak ka itu. Isan di sini sampai ke pagar alam. Kinainya tundukannya malaikat tadi. Adonya di sana jemu sekadana dos itu. Ado pulo jemu daerah sana pagar alam banyak pulo. Kina yo ado ini gila apa panca kebar ne do ngapo? Tersinggung ne do kamu kalau? Ya kami Kak Yunus nih jauh balik lo. Kalau kamu adang lo. Ne do ngapo? Aku keras-kerasnya gila nih. Ngapa? Karena dakwah ni lagi keras lagi nedo nyambung sini kan. Aku lagi cak dengan ini gila nih. Nah, ini demi untuk anak cucu kita. Kita inilah modal untuk menjadikan anak cucu kita ini menjadi anak yang soleh dan soleha. Diajaklah Nabi Muhammad oleh malaikat Malik ini ke dalam neraka. Diperhatikan. Ya, ada nyonya bunga ayam. Ada pulonya ini pepak becutang terus katanya ini. Dian galonya itu kan. Nanya ini ngasati haji pulonya ini katanya kan. Nah, macam-macam banyak senginya di dalamnya tadi Kau mengaku umatku, diambil sikok ini. Ya Muhammad, apa bukti engkau mengaku umatku? Dijawab lagi jemaah tadi. Bukti aku Nabi Muhammad bahwa aku umatku, aku telah mendengar dahulu bahwasanya kalau membaca syahadat sekali dakhalal jannah, dijamin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di mana kabanganingo katanya? Di tengah laman uji kata jemo kalau lah bersyahadat sekali masuk ke dalam surga. Tanya kenyagi Nabi Muhammad, di mana kabar bersyahadat? Waktu nikah tulah. Modal untung nikah nak masuk ke dalam surga. Kalau nedo nikah Pak lewat pulau mama itu. Diangkat siko agi, diangkat siko agi. Ada lagi kau mengaku umatku, iya. Yang ini nedo lulus masuk surga. Di mana bukti engkau masuk, engkau mengaku umatku? Wahai Rasulullah, aku dulu dalam keadaan sakaratil maut, aku nih katanya nak ngucapkan syahadat itu nedo tembus-tembus. As. Ujinya maunya nunggui cuka katanya. Baca panggil kudai binio asmara. Kalau nak tembus dia syahadat tuh dipanggil binio asmara tadi. Nedo pulo tembus Pak, nedo pulo tembus. Cuka katanya ditundokan istighfar astaghfirullahalazim, nedo pulo tembus. Tundokan lagi syahadat katanya asyhadu alla ilaha illallah, nedo pulo tembus. Nah ternyata sebab orang meninggal itu Bapak Ibu hadirin sekalian sesuai dengan amalan-amalannya sehari-hari, maka itu akan ditampakkan ketika kita dalam keadaan sakaratil maut. Datanglah temannya ini tadi Bapak Ibu hadirin sekalian, katanya minggir, kamu nedo ka keruan ngagi ke hobian jemaah ini, aku nila nyokruan. Datang kanconyo Pak, ambil dia ini kocek tuh namanya. Ambil dia kocek, ancak kenyo ngai dia as tadi as bajik. Ancak kanyo as bajik, roane do. Pas ancak kanyo as bajik langsung teklento nyoy ini kan.
Nah katubinia untung lanian kaban jokkan asbajik. Amun kaban ancakan badung ini katanya bangun lagi dia katanya. Artinya apa kan? Kebiasaan kita itu akan menghantarkan pada ketika kita sakaratil maut. Nah Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah, maka diangkatlah oleh Rasulullah melalui syafaat Rasulullah, maka semua kita yang mengaku beragama Islam, yang mengaku iman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun itu bersyahadat satu kali, akan tetapi masih masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi subhanallah. Yuk sama-sama. Walhamdulillah.